adapun naskah akademik yang kami bahas yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang pengelolaan dan penanganan sampah, yang dimana Kota Parepare sebagai kota jasa dan niaga yang terus berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi tantangan urbanisasi yang berimplikasi langsung pada peningkatan volume sampah. Sebagai kota yang memiliki garis pantai panjang dan topografi terbukti, Parepare memiliki kerentanan khusus terhadap pencemaran lingkungan akibat sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Oleh karena itu, kami mengidentifikasi masalah bagaimana kondisi existing pengelolaan sampah di kota Parepare saat ini, dan bagaimana jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini. Adapun dalam membuat naskah akademik yang tentang rancangan peraturan daerah Kota Parepare tentang pengelolaan sampah, yaitu kami menggunakan dua kajian, yaitu kajian teoris dan praktik empiris. Adapun kajian teoris yang pertama yaitu tentang teori pengelolaan sampah terpadu. Teori ini menekankan bahwa permasalahan sampah bersifat multidimensi dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis atau operasional. Yang kedua yaitu tentang teori tanggung jawab dan produsen, merupakan strategi perlindungan lingkungan yang memperluas tanggung jawab produsen tidak hanya tahap produksi dan distribusi, tetapi hingga pada tahap pasca konsumsi dan juga tahap pengelolaan sampah. Yang selanjutnya yaitu kajian praktik empiris di Kota Parepare. Adapun yang pertama yaitu tentang kondisi TPA di Lapade. Kondisi tempat pemprosesan akhir TPA Lapade saat ini menghadapi tekanan berat akibat peningkatan volume sampah. Hal ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak mencemari air, tanah, dan lingkungan terhadap warga sekitar akibat penumpukan sampah yang semakin hari semakin meningkat. Yang kedua yaitu perilaku masyarakat. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, tapi masih banyak sekali masyarakat yang kurang akan kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya atau mengelola sampah. Hal itu perlu ditekankan, bahasanya sosialisasi perlu lagi ditekankan pada masyarakat yang ada di Kota Parepare. Oleh karena itu selain sarana yang harus ditingkatkan, kerjasama terhadap pihak-pihak luar juga perlu ditingkatkan terhadap pengelolaan sampah di Kota Parepare. Baik, adapun ruang lingkupnya yang dimana lingkup pengaturan peraturan daerah ini membahas seluruh sampah yang ada di wilayah Kota Parepare. Yang pertama ialah sampah rumah tangga, yang dimana sampah rumah tangga ini dihasilkan dari kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Yang kedua ialah sampah sejenis sampah rumah tangga, yang dimana sampah ini dihasilkan dari daerah komersial seperti daerah pasar, pertokoan, perusahaan, dan restoran. Selanjutnya ialah sampah spesifik, yang dimana sampah spesifik ini ialah sampah yang mengandung B3 atau bahan yang berbahaya seperti limbah elektronik, bahan yang mengandung kimia, bahan yang mengandung racun, sampah akibat bencana, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah harus memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama, pemerintah wajib meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui edukasi berkelanjutan. Yang kedua ialah menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi. Yang ketiga ialah menyelenggarakan koordinasi antar daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar tercipta daerah yang bersih. Yang keempat, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak swasta atau kelompok masyarakat. Selanjutnya, penyelenggaraan pengelolaan sampah. Ini merupakan materi inti yang mencakup dua komponen utama, yaitu yang pertama, pengurangan sampah, yaitu dengan pembatasan timbunan sampah dengan mengurangi penggunaan
kemasan plastik sekali pakai, dan mengutamakan budaya membawa kantong belanja sendiri. Yang kedua, pendaur ulang, yaitu dengan memanfaatkan barang bekas menjadi bahan baru yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Selanjutnya, pemanfaatan kembali dengan menggunakan barang bekas yang masih bisa dipakai sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, penyelenggaraan pengelolaan sampah yang kedua, yaitu dengan penanganan sampah, terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, pemilahan. Pemilahan ini mewajibkan kita untuk memilah sampah menjadi paling sedikit 5 jenis, yaitu organik, guna ulang, daur ulang, dan residu dan B3. Kemudian tahap yang kedua yaitu pengumpulan dengan cara mengatur tata cara dan jadwal pengambilan sampah terpilah dari sumbernya. Yang ketiga, pengangkutan, memastikan armada angkut dalam kondisi tertutup dan terpisah jenis sampahnya untuk mencegah sampah tercecer dan bau busuk di jalan raya. Selanjutnya, pada proses akhir yaitu mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman di TPA Lapak D. Untuk mencegah kerusakan lingkungan, tentu kita sebagai pemerintah harus membuat larangan. Yang pertama itu dilarang memasukkan sampah di luar wilayah administrasi Kota Parepare ke dalam TPA tanpa izin dari kepala daerah. Yang kedua, dilarang keras membakar sampah di ruang terbuka, termasuk di pekarangan rumah yang tidak sesuai dengan prosedur teknis pengelolaan sampah. Yang ketiga, dilarang membuang sampah di media lingkungan yang bukan peruntukannya seperti sungai, saluran drainase, laut atau pantai, dan jalan umum. Tentu ketika sudah diberikan larangan, meski harus juga diberikan sanksi yang kuat seperti sanksi administratif, terapkan secara berjenjang mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah hingga pencabutan izin usaha. Dan sanksi pidana juga perlu diberikan kepada pelaku perusak lingkungan. Selanjutnya, pemberian sanksi pidana bagi pelaku perusak lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di isinya yaitu pidana penjara hingga beberapa tahun. Yang kedua, denda hingga miliaran rupiah bagi pencemaran serius